الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah, puji dan puja kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewati musim ibadah yang luar biasa, bulan Ramadan. Dapat kita tunaikan puasa pada siang harinya, kita isi malam-malamnya dengan qiyam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua pasti hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemudian dapat pula kita berhari raya Idul Fitri. Sudah berada pula kita pada Jumat pertama di bulan Syawal. Semuanya adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Semoga dengan kita bersyukur, nikmat Allah ini akan menyebabkan kita semakin dekat kepadanya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang jamaah Jumat hamba Allah yang dimuliakan. Tentu dengan baru saja kita menyelesaikan ibadah Ramadan, masih hangat rasanya apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka tepat kiranya khatib menyampaikan khutbah pada hari ini yang berkaitan dengan istiqamah, komitmen kita sebagai seorang muslim. Semoga penempaan Ramadan selama sebulan penuh benar-benar telah seperti melahirkan kita kembali, seperti sucinya kita terlahir dari rahim ibu kita, melahirkan manusia baru yang berkomitmen selalu menjadi hamba yang saleh dan hamba yang muslih, saleh untuk dirinya dan bermanfaat kebaikannya untuk orang lain. Menjadi manusia-manusia yang orientasinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Target perjalanan hidupnya adalah menggapai surga Allah. Istiqamah dengan janji setia kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar yang setiap saat kita ucapkan salah satunya dalam doa iftitah kita di dalam salat. Katakanlah sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semesta alam.
Istiqamah ringan di lisan, tapi memang perkara yang tidak gampang dan tidak mudah. Bahkan ketika kita hidup di akhir zaman ini, istiqamah menjadi barang yang sangat mahal, perjuangan yang luar biasa. Istiqamah ini memang berat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan beratnya perintah untuk istiqamah ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayah." ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له لقد أسرع إليك الشيب فقال سيبتني هود وأخواتها. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Ayat yang mana dia? Ketika dijelaskan ternyata yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, yaitu ketika beliau ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, "Ya Rasulullah, betapa cepatnya engkau beruban, telah tumbuh uban engkau ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang membuatku beruban," artinya berat pikiran beliau, yaitu surat Hud dan surat-surat semisalnya. Para ulama menyebutkan ayat yang dimaksud dalam surat Hud tersebut adalah ayat yang ke-12. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah pada jalan yang benar. Ini yang menjadi pikiran berat bagi Nabi, menyebabkan sebagai alasan tumbuhnya uban beratnya pikiran beliau. Sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat berserta kamu, maka janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Hud ayat yang ke-12. Kemudian berada di akhir zaman ini, sebagaimana khatib sampaikan, tidaklah perkara yang ringan untuk tetap istiqamah, untuk istiqamah dalam kebaikan. Akhir zaman ini penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan dan ujian akan keimanan dan keistiqomahan kita dalam kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kekhawatiran beliau dan sebuah peringatan untuk kita. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu jengkal. Akan tetapi takdir telah mendahuluinya sehingga ia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya ia masuk ke dalam neraka. Hadis ini dapat dipahami sebagai sebuah peringatan betapa besarnya peluang bisa saja tergelincir walaupun memang kita telah berjuang, berusaha, karena banyaknya ujian dan cobaan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail." Segeralah melakukan amal saleh karena akan datang fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang gelap gulita. Saat itu seorang laki-laki berada dalam keadaan beriman di waktu pagi, namun kafir di waktu sore. Dia beriman di waktu sore, lalu dia kafir di waktu pagi. Dia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Zaman akan saling mendekat, diangkatlah ilmu, muncullah berbagai fitnah, diletakkan kerakusan dan banyak peperangan. Hadis lain, sesungguhnya akan datang kepada kalian tahun penuh tipu daya. Para manusia pada tahun itu menjadi orang-orang menjadi pendusta dipercaya, sedangkan orang yang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang-orang yang amanah dituduh khianat. Dan pada saat itu para Ruwaibidah mulai angkat bicara. Kemudian ada yang bertanya, siapa Ruwaibidah ya Rasulullah? Mereka orang-orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak.
Dia berbicara tentang urusan orang, sementara sebenarnya dia tidak mengerti orang ini sesat dan menyesatkan orang lain. Kita berada pada zaman, pada era, pada musim, pada tahun-tahun yang rasanya tak jauh dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nasihat beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ini satu ucapan yang mencakup semua perkara sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelah kamu. Maka Rasulullah menyampaikan kalimat yang ringkas, tetapi ini menjadi nasihat pamungkas dan penting, tidak saja kepada sahabat ini, tentu juga kepada kita. Apa kata Rasulullah? Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam ucapan tersebut. Istiqomah dalam ucapan tersebut. Maka wasiat ini dapat kita pahami adalah wasiat yang sangat penting. Menjadi hamba yang saleh, taat di bulan Ramadan, banyak infak sedekahnya, tilawatul Qur'annya, rutin kita berjamaah, kemudian kita melakukan salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain adalah sebuah prestasi. Tetapi prestasi itu akan menjadi luntur kalau kita tidak berjuang mempertahankannya. Sekali lagi, apalagi kita hidup di zaman seperti sekarang ini. Jangan sampai memang ada yang kita saksikan hari ini, masih ada yang beranggapan bahwa setelah bulan Ramadan saatnya berhiburan. Sebagaimana pernah juga khatib sampaikan, hiburan dengan hiburan yang terlarang, hiburan yang haram. Alasannya adalah lah panek kita sebulan puasa beribadah saja, saatnya kini kita menghibur diri. Ini yang perlu kita ingatkan kepada anak muda, generasi kita. Bahkan jangan sampai sanak saudara kita beranggapan bahwa musim ibadah telah berakhir, sudah saatnya berganti dengan musim menghibur diri. Jangan sampai karena sibuk hilir mudik silaturahim yang sebenarnya nilainya baik, tapi salat menjadi tertinggalkan. Ibadah menjadi tertinggalkan, tidak lagi dipikirkan kapan, di mana dia akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, istiqamah menempati posisi yang sangat mulia. Maka Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka apa bentuk istiqomah yang dapat kita jaga? Di antara keistiqomahan yang harus kita jaga, istiqomah menjaga iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sebagaimana kita telah dilatih selama bulan Ramadan. Rasa takut, rasa cemas, tak mau melakukan pelanggaran, makan atau minum barang sedikit saja walaupun makanan itu hasil penjaharian kita di rumah kita sendiri, karena ada tertanam iman di dalam hati kita. Allah mengetahui setiap gerak-gerik dan perbuatan kita. Sebagaimana ini yang dinasihati oleh Rasulullah sebagai bentuk ihsan kita. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan bila kamu melihatnya. Tetapi bila kamu tidak mampu melakukan itu, seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah melihatnya, maka sadarilah bahwa kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman akan menjadi kontrol dan kompas dalam kehidupan kita, yang menjadi benteng pertahanan karena kesadaran akan kekuasaan Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagaimana firman Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha
wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dia bersamamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jika keimanan ini ditanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, insya Allah masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang rahmatan lil alamin, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi ketika iman ini telah terkikis jauh dari dada-dada orang-orang yang tinggal di negeri yang subur, makmur ini, maka jangan heran tiba-tiba negara ini dirugikan 271 triliun. Tiba-tiba negara ini kehilangan 300 triliun. Kenapa? Karena keimanan yang telah terkikis di dada masyarakatnya, orang-orang yang hidup di negeri yang serba kaya, negeri yang serba ada, tumbuh subur, negeri yang subur, kaya, makmur ini, tetapi masyarakatnya menjadi masyarakat yang miskin. Ingat bahwa yang paling penting adalah iman di dalam hidup ini. Tidak penting di mana berada, yang paling penting adalah dalam kondisi apa dia berada. Dari mana kita bisa menarik itu? Lihatlah Yusuf alaihi salam. Ketika dia digoda oleh Zulaikha, di rumah Zulaikha sendiri, ditutup pintu dan jendela, semua potensi untuk melakukan maksiat membuat dia telah terjepit, tak ada pilihan lain. Tetapi ketika itu Yusuf mengatakan, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihu zalimun. Aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Demi menyelamatkan imannya, ia lebih memilih kehidupan di penjara dan ia memandang itu lebih baik daripada ia bebas tapi hidupnya dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Lebih baik di penjara tetapi dalam taat, dalam takwa kepada Allah, daripada bebas tapi bebas dalam maksiat kepada Allah. Maka konsisten kita dalam menjaga ketaatan. Salat wajib, amal-amal sunnah yang telah kita kerjakan. Sebagaimana juga kita harus istiqamah dalam menjaga ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Karena apa yang menyebabkan umat ini menjadi umat termarginal, umat yang tidak mampu membela saudaranya, bahkan saudaranya yang telah diluluh lantakkan negerinya. Tanahnya adalah tanah bersejarah umat Islam. Kadang hanya untuk sekedar berhenti membeli produk yang mendukung kezaliman saja tak sanggup. Hanya sanggupnya sehari dua hari saja. Kemudian setelah itu meleleh bagaikan air es yang kena dengan air panas. Sudah tak sanggup lagi berhenti sejenak, berhenti selama-lamanya untuk tidak lagi membeli produk-produk yang menghancurkan saudara-saudara kita yang mereka di sana. Ketika kita hanya berpuasa sebulan penuh, mereka tak tahu entah kapan mereka akan berhenti dari puasanya. Kita puasanya hanya dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Mereka entah kapan akan berbuka, mereka tidak tahu. Hari ini masih miris kita mendengar berita saudara-saudara kita di Palestina. Mereka harus meminum air kotoran mereka sendiri karena sudah tidak ada air bersih. Mereka harus memakan rumput-rumput yang sebenarnya ternak saja tidak suka memakannya. Terakhir, khatib menyaksikan sendiri. Karena sudah tidak mampu lagi mempertahankan, jangankan mempertahankan yang telah mati. Mereka yang hidup saja sudah tak mampu lagi bertahan. Jenazah-jenazah mereka menjadi makanan bagi anjing-anjing liar. Mereka tak sanggup lagi menguburkannya. Di mana kita saudara-saudaranya? Di mana kaum muslimin yang menjadi di antara penduduk terbanyak di dunia? Mereka hanya diam. Tak banyak yang bisa diperbuat. Kenapa? Karena salah satunya komitmen ukhuwah kita masih belum kuat. Masih ribut soal hanya mazhab. Meributkan perkara-perkara yang sebenarnya telah selesai oleh ulama-ulama dahulu. Ramadan masih saja penghujung Ramadannya nanti ribut soal zakat
fitrah, apakah dengan makanan pokok, apakah dengan uang tunai, apakah ke asnaf yang 8, apakah amil zakat yang harus menerima. Keributan kita seperti keributan tak berakhir, dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh agama ini. Umat ini tak usah bangun, biar mereka disibukkan dengan keributan mereka sendiri. Mudah-mudahan Ramadan melahirkan komitmen kita kepada Allah, komitmen kepada diri kita untuk terus menambah ilmu. Dan jangan lupa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada adalah bahagian daripada kita. Jika kita tidak mampu membantu dengan harta, tidak bisa kita ikut berjuang ke sana, bantulah mereka dengan doa-doa kita. Tapi jika kita mampu lebih daripada itu, sisihkanlah harta kita, kirimkanlah kepada saudara-saudara kita. Insya Allah pertanda bahwa Ramadan telah berhasil menempa kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.